Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Bertemu lagi bersama kita di sini. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Untuk itu adik-adik, kakak persilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat satu pujian, menyanyi haleluya. Baik, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengangkat penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan dalam acara ibadah Kadere Moria Tuhan. Meskipun dalam bentuk virtual Tuhan, Tuhan berkatilah kami, Tuhan jagalah kami. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat para pelayan di tempat ini Tuhan. Kau berkati Bapa. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan semua untuk
menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, doa pembukaan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Baik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur nomor 110 ayat 1 sampai yang ke-7. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu kerajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikian Mazmur Tuhan. Silakan ibu. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari beri hati, beri pikiran yang terang. Kita mengangkat satu pujian pertolongan.
adik-adik. Shalom. Salam buat kakak-kakak mentor juga ya yang telah hadir pada minggu hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tidak berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yakobus pasal 3, artinya yang ke-13 sampai 18. Nah, bagi adik-adik yang tidak membawa Alkitab, boleh buka handphonenya ya. Jadi manfaatin gitu ya teknologi, jangan di aplikasi handphone kita, aplikasi-aplikasi media sosial saja begitu. Tapi baiknya kita download aplikasi Alkitab begitu, biarpun dimanapun kita berada kita bisa membaca Alkitab begitu adik-adik. Gimana, sudah dapat? Sudah. Amin. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Kakak bacakan dengan judul perikop hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, yaitu kita tahu bahwa Yakobus mengajarkan kepada kita semua begitu. Bukan hanya untuk adik-adik mentor atau untuk adik-adik remaja, itu untuk berlaku untuk kita semua. Ya, untuk kakak mentor juga, untuk orang tua juga begitu. Jadi di sini kakak mengambil sebuah tema yaitu ajakan hikmat. Nah, ketika kita berbicara tentang hikmat, pastinya di sini dalam ayat atau Yakobus sampaikan di pasal ini, yaitu mengabarkan tentang perbandingan antara hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari bawah. Jadi kalau misalnya ada atas berarti ada bawah. Nah, di sini kalau dari atas ini berbicara tentang hikmat yang dari Allah sendiri begitu, adik-adik. Dan untuk sebaliknya, jika berbicara tentang hikmat dari bawah berarti itu dari dunia begitu. Bisa saja itu dari setan-setan begitu, dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Nah, di sini kita mulai kepada perbandingan yang pertama, yaitu apa hikmat yang bukan dari atas atau tanda kutip dari dunia, dari manusia dan dari setan-setan. Nah, di sini mula-mula itu kita mulai dari hati kita begitu. Nah, yang pertama iri hati. Kita boleh membukanya dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Saya bacakan lagi ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Ya, benar kan? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, di sini kita masuk pada poin pertama tentang iri hati begitu. Ketika kita berbicara tentang iri hati, berarti di sini kita berbicara tentang ketidaksenangan melihat orang lain diberkati begitu, teman-teman. Percaya nggak? Percaya kan? Seringkali kita iri hati dengan teman kita begitu. Teman kita udah punya handphone baru gitu, karena mungkin saja hadiah ulang tahun dari orang tua mereka. Terus kita lihat, aduh, handphone saya kok jadul, kok kentang begitu kan.
terus punya teman kita, punya teman sekolah kita, punya mereka udah bagus gitu. Ini timbul iri hati begitu. Nah, dari timbul iri hati ini bisa menyebabkan dosa untuk kita semua begitu. Dimana kita diajarkan oleh Yakobus, jangan kita iri hati terhadap sesama kita begitu. Baik dalam segala hal, ya, tidak terkecuali. Dari aspek kehidupan kita jangan iri hati begitu. Nah, coba kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-14. Kita buka sama-sama ya. Ayo, kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya ke-4. Saya bacakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, di sini Paulus menyatakan dengan jelas kepada kita supaya jangan iri hati, atau di sini kata ia tidak cemburu. Jadi di sini kita itu sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus tidak cemburu sama orang lain. Atau tadi jangan iri hati, karena sikap dari iri hati ini yang akan menyebabkan kita jatuh terhadap dosa, begitu. Nah, kita masuk pada poin kedua tentang hikmat yang dari dunia ya. Yaitu ada kata mementingkan diri sendiri. Sini di ayat 13 ini tadi dinyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu jangan suka mementingkan diri sendiri begitu teman-teman. Nah, saya bacakan lagi ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Nah, jelas. Tadi pertama berbicara tentang iri hati. Yang kedua, jangan mementingkan diri sendiri. Aduh, kenapa sih kita jangan harus mementingkan diri sendiri? Engko? Ayo. Jawabnya di hati kita masing-masing ya. Adik-adik di rumah, kakak mentor yang ada di tempat ini begitu. Pertama, dikatakan bahwa mementingkan diri sendiri adalah sikap masa bodoh terhadap orang lain. Ayo, siapa yang sering berbuat seperti itu? Angkat tangan. Aduh, Kak Inko kayaknya udah angkat tangan dulu nih. Ya, karena Kak Inko sadar, Kak Inko adalah manusia biasa. Seringkali seringkali tidak peduli terhadap orang lain. Kok gitu sih Kak Inko? Iya, karena secara tidak langsung kita merasa peduli sama orang lain ya. Kita peduli, ya kan? Dalam konteks suatu kejadian yang menurut kita, oh saya sudah peduli sama teman saya sudah kasih dia makanan begitu. Di posisi itu saja begitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa seringkali kita tidak mengingat, seringkali kita ini lebih kepada mementingkan diri sendiri, egois begitu. Ketika contohnya saja kita di kelas nih, ada kesalahpahaman ketika kita dengan teman-teman kita gitu. Itu salah satu mementingkan diri sendiri. Jadi kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita harus saling menerima pendapat satu sama lain begitu. Adik-adik semua. Contoh simpel saja ya, sederhana begitu. Jadi ketika kita sudah merasakan mementingkan diri sendiri, ayo kita mengingat bahwa dalam Yakobus ini mengingatkan kita untuk jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada teman-teman, tapi kepada masyarakat di tempat kita berada begitu. Maka di sini kita dituntut mempunyai hikmat yang jeli, yaitu menjadi pendengar begitu. Artiannya begitu, Artiannya bahwa di mana kita menjadi orang yang harus mengerti situasi di mana kita berada begitu. Jangan kita misalnya nih di kelas nih kan, guru lagi ngomong, ya, apalagi di zaman kita sekarang itu sekolah virtual begitu, online. Jadi di mana-mana kita gunain handphone, ya enggak? Terus kita nih kan lagi sekolah terus di depan handphone atau nge-zoom, meet. Guru sibuk jelasin, kita main handphone, kamera dimatiin. Nah, itu salah satu sikap di mana kita tidak peduli terhadap orang lain begitu. Kita hanya mementingkan
ego kita sendiri. Ya. Jelas bahwa dalam pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini mengajarkan kepada kita jangan menjadi orang yang masa bodoh terhadap orang lain, tapi kita hargai. Ingat satu hal, bahwa apa kata firman Tuhan, apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai nantinya. Nah, ketika kita mulai menanamkan hal yang tidak baik, ya kita dapatnya nanti hal yang tidak baik juga dalam konteks yang berbeda begitu. Kalau misalnya kita kurang ajar dengan guru kita, ya mungkin saja bukan lewat pas waktu kita nanti udah selesai sekolah atau kita guru, terus nanti murid kita kayak gitu, bukan hanya berupa itu. Mungkin saja dalam berupa kegiatan-kegiatan lain begitu. Ya. Nah, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-26. Yuk, kita buka sama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-26. Kita buka sama-sama ya. 26. Nah, di sini karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dirahmati, semua anggota turut bersuka. Nah, di sini Paulus menyatakan bahwa di mana kita itu sebagai orang Kristen itu saling menghormati satu sama lain, ya. Jadi ketika kita berusaha tidak menghormati orang di sekitar kita begitu, ya itu tadi sama saja kita itu tidak peduli sama orang lain, sama aja kita itu melawan firman Tuhan begitu teman-teman, adik-adik. Terus yang kemudian mementingkan diri sendiri ini juga berpengaruh kepada iri hati. Jadi ketika kita iri hati, dan poin yang pertama tadi iri hati, ketika kita iri hati terhadap orang, terus kita ini punya sikap ini lagi ya. Setelah itu kita punya sikap mementingkan diri sendiri begitu. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan begitu. Dimana Paulus mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu di Korintus bahwa kalau kita itu jadi orang Kristen itu harus saling menderita, saling menghormati, dan turut bersukacita. Artinya bahwa ketika kita bersama-sama, kita menjalani kehidupan dengan orang-orang sekitar kita, kita hanya misalnya orang lain menderita, berduka cita, terus kita sukacita, kan nggak mungkin begitu, ya kan? Nah, jadi di sini sikap dari mementingkan diri sendiri yaitu adalah perbuatan jahat atau kekacauan, seperti halnya yang dijelaskan dalam surat Yakobus tadi. Kita buka lagi ya, kita kembali pada Yakobus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Nah, bahayanya begitu. Jadi seringkali kayak kita memaknai hikmat ini dari Tuhan begitu. Tapi pada nyatanya hikmat ini bisa saja juga hikmat yang berasal dari dunia nafsu manusia, dari setan-setan. Mulainya yaitu dari hati kita sendiri. Makanya apa kata firman Tuhan? Jagalah hatimu. Ya kan? Jagalah hatimu. Coba kita buka dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita buka Alkitab kita. Terdapat di Perjanjian Lama ya, adik-adik. Jangan sampai salah buka. Kita buka Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Nah, adik-adik bisa baca sendiri. Di situ firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jelas sekali. Kita ini sebagai manusia yang sosial, kita sering beradaptasi, kita sering berhubungan dengan orang-orang sekitar kita. Seringkali kita mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas begitu. Makanya kakak ingatin untuk kita menjadi anak yang patuh terhadap Tuhan. Gimana caranya Kak Inko? Yaitu tadi kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua terhadap kita begitu.
Ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang hikmat yang bukan dari atas, yaitu dunia. Nah, kita kembali lagi dalam perbandingan hikmat yang datang dari atas gitu. Jadi jelas kalau berbicara tentang hikmat yang datang dari atas itu berbicara tentang Tuhan begitu teman-teman. Nah, di sini beberapa ciri dari orang yang mempunyai hikmat dari atas. Ayo, kira-kira apa? Mungkin ya secara manusia, secara nalar kita udah berpikir hikmat dari atas itu pertama yaitu buah-buah roh ya, itu pasti. Nah, sebelum kita masuk di situ kita berbicara tentang hal pertama dulu yang Yakobus sebutkan di sini. Kita buka lagi, kita kembali lagi pada kitab kita yaitu Yakobus pasal 3 ya. Sini dalam ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni. Kira-kira murni ini menggambarkan apa sih Kak Ingo? Ayo, kira-kira kalau di benak kita timbul ada kata murni ini seperti apa gitu? Kayak teman-teman bisa itu jawabnya di hati teman-teman masing-masing ya. Jadi murni ini artinya itu dia tidak ternodai begitu. Ya, tidak ternodai seperti air yang jernih. Ya, coba misalnya kalau air dikasih kopi, pasti warnanya hitam, nggak ada yang pink kan? Siapa tahu ada yang bilang Blackpink kan? Kan nggak cocok gitu. Jadi air yang murni, misalnya kan, air yang murni adalah air yang tidak ternodai oleh cairan-cairan lain begitu. Baik itu dari kopi atau dari susu. Nah, jadi murni ini berbicara tentang yaitu tadi plong, nggak ada tambahan, nggak ada dikasih apa gitu. Jadi harus murni. Kita harus memiliki hati yang murni begitu. Terus yang kemudian selanjutnya pendamai. Pendamai. Saya mau tanya, kira-kira sikap pendamai itu seperti apa? Hal sederhana saja. Ayo. Nah, kalau menurut Kak Inko, jadi ketika kita menjadi pendamai, contoh sikap nyata yaitu ketika memberikan salam. Seperti Salom. Nah, itu kan merupakan sikap bagaimana kita itu membuat suasana itu damai begitu. Jadi Tuhan menginginkan kita sebagai generasi Kadere Moria, yaitu harus kita memiliki hikmat yang dari atas. Yang pertama tadi murni, terus yang kedua jadi pendamai. Ya. Terus yang kemudian di sini yang ketiga ada ramah. Ya, peramah. Nah, di sini peramah itu sangat sederhana ya, dituliskan oleh Yakobus. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang peramah, kita tahu gimana caranya ramah terhadap orang. Jangan sampai ketika kita berpapasan dengan orang yang lebih tua, itu ini bawa sikap lagu. Kan nggak boleh gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ramah. Jadi dia kasih salam. Halo Pak, halo Ibu, halo Kak. Itu untuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi bagaimana Kak Inko dengan orang yang lebih muda gitu dari kita? Ya udah, meskipun kayak gitu kita bilang permisi deh. Itu patut kita lakukan begitu. Terus yang kemudian di sini udah tadi peramah ya, penurut. Nah, sikap penurut ini wajib kita miliki. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita harus nurut kepada orang tua. Karena tak ada orang tua menginginkan anaknya untuk jatuh kepada hal-hal hijab. Ada amin? Ya. Jadi seringkali kita akan melawan terhadap orang tua. Kita maunya ini, tapi orang tua itu maunya kita seperti ini begitu. Orang tua bikin kita supaya misalnya kan ya, contohnya misalnya orang tua suruh kita sekolah gitu. Tapi karena kita ini malas, kita nggak mau sekolah. Apakah itu hal yang nggak baik begitu? Itu sebenarnya tujuannya baik.
supaya jangan sampai kita pada masa dewasa kita, tua kita menyesal begitu. Nanti nyesal, aduh dulu orang tua saya suruh sekolah, rupanya penting untuk sekarang untuk cari kerja gitu. Begitu. Nah, di sini kita dituntut untuk menjadi orang yang penurut begitu ya. Terus yang kemudian penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Penuh belas kasihan. Di sini berbicara tentang penuh belas kasihan, ini berbicara tentang bagaimana kita meresponi orang-orang sekitar kita. Gak mungkin ketika teman kita lagi sedih karena kehilangan pena misalnya di kelas, terus kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, kan gak mungkin. Sebagai teman yang baik, kita harus mendekatinya, menghiburnya, supaya teman kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, begitu. Nah, di sini ada kata dan buah-buah yang baik. Nah, di sini mari kita buka dalam Galatia pasal 5. Ayo, kayaknya kalau udah ngomong tentang Galatia ini, adik-adik teman-teman udah tahu mau tuju kemana, ya kan? Yaitu berbicara tentang buah-buah roh. Kita buka Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Dengan judul perikop hidup menurut daging atau roh. Saya bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dilanjut dalam ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menanamkan buah-buah roh ini dalam kehidupan kita, begitu. Ya. Jadi dapat kita pelajari bahwa ajakan hikmat yang tema pada minggu hari ini, yaitu kita harus memilih hikmat yang kedua, yaitu hikmat yang datangnya dari atas, yaitu hikmat yang dari Tuhan, begitu. Terus pertanyaannya Kak Inko, gimana kita dapat belajar Kak Inko? Ini kita belajar firman Tuhan. Ya, kita baca Alkitab begitu. Jangan ada di handphone teman-teman, di situ ada aplikasi Alkitabnya terus gak dipedulin gitu. Palingan seminggu sekali baru dibuka. Gak boleh. Kita kalau ada waktu senggang, istirahat, kita baca. Saya saranin tuh dari Amsal dulu. Nah, begitu. Jadi perenungan pada pagi hari ini apa sih yang perlu kita pelajari begitu? Ya, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mulailah kita belajar firman Tuhan begitu. Penting ya untuk belajar firman Tuhan. Nah, mulailah berkorban untuk waktu, tenaga, bahkan pikiran begitu, uang untuk belajar firman Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang tidak memiliki waktu untuk belajar akan firman Tuhan begitu. Jadi kita bersyukur di sini. Bukan hanya untuk adik-adik remaja, tapi untuk kita semua. Tuhan masih kasih kita waktu untuk belajar tentang firman Tuhan begitu. Nah, mari kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat yang 5. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saya bacakan dengan judul perikop iman dan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jelas sekali bahwa Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa
Ketika kita tidak mempunyai hikmat seperti hal yang saya jelaskan tadi, kita harus minta kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta penyertaan Roh Kudus. Supaya ketika kita membaca Alkitab, kita belajar, kita bersekutu dengan Tuhan, mau itu dalam ibadah, kita bisa memahaminya begitu. Karena banyak orang yang datang ibadah, baca Alkitab, setelah itu pulang gak tahu apa-apa gitu. Ya. Nah, jelas bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai sikap itu tadi. Sikap-sikap seperti hal yang dijelaskan tadi, yaitu harus memiliki hikmat yang datang dari Allah kita. Sedikit saja pemaparan tentang hikmat ya. Jadi kakak menyarankan untuk kita bahwa mari kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, jangan dari manusia. Ya, karena kalau kita menurut hikmat yang datangnya dari manusia atau dari dunia, itu semua akan merusak diri kita sendiri gitu. Tapi ketika kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, kita memiliki jaminan untuk hidup begitu. Pertama, kita dalam hidup kita tenang bahwa kita punya tujuan begitu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Terima kasih, saya sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Seringkali hati kami ini Tuhan, kami tidak bisa mengendalikannya Tuhan. Seringkali Tuhan kami terjerumus dalam pergaulan-pergaulan bebas Tuhan. Dari mana kami dipengaruhi Tuhan, lambat laun kami ikut-ikutan dengan mereka Bapa. Kami jauh akan Engkau. Tapi setelah kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, ajarkan hikmat Tuhan. Kami mau memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang patuh terhadap orang tua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan orang tua yang sungguh-sungguh mengajarkan, mendidik kami Tuhan. Untuk kedepannya kami menjadi anak yang penurut, anak yang punya landasan Tuhan, anak yang punya tujuan. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua dan nanti pada masa depannya hancur Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan semuanya karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita dapat menjalankannya, dapat memahaminya, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Bapa, kami datang kepadamu dan memohon ya Bapa, dengarkan kami ya Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu, Engkau berkati adik-adik kami ya Bapa, dimanapun mereka berada. Berikan selalu kesehatan ya Bapa, menjadi anak yang baik. Berikan selalu hati yang lemah lembut ya Bapa. Jangan keraskan hati mereka Roh Kudus. Bapa, Engkau berkati juga studi mereka, kiranya mereka tetap rajin belajar dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya Bapa. Berkati sekolah mereka, semoga berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua adik-adik kami, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, berkati keluarga mereka ya Bapa. Dan kami juga memohon kepadamu Roh Kudus, kakak-kakak kami semua, ya Bapa, kakak-kakak mentor, Engkau berkati juga kuliahnya, berikan mereka semangat agar dapat juga melayani adik-adik ya Bapa dengan baik. Bapa di surga, kami juga tidak lupa ya Bapa dengan gereja kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati semua jemaatnya, dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan ya Bapa. Bapa di surga, kami tidak lupa dengan negara kami tercinta ini Tuhan Yesus. Engkau berkati negara kami ini, berikan selalu keamanan ya Bapa, damai sejahtera. Bapa, kami juga memohon kepadamu untuk virus corona,
Engkau jauhkan ya Bapa, Engkau pulihkan bumi ini, negara kami ini Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti dulu, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, bersekolah, bertatap muka ya Bapa, bertemu dengan teman-teman kami yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu ya Bapa, semua gereja-gereja yang di Indonesia ini Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa, dan serta pendeta-pendeta semuanya ya Bapa, Engkau berkati. Berkati juga pemerintahan mulai teratas sampai terendah ya Bapa, dari pelosok-pelosok juga, dari kota-kota juga, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sangat baik kepada kami ya Bapa. Engkau dengarkan doa permohonan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa, kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dari hati dan bibir kita. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal antara kita, yang menderita dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dan kakak-adik, Baik, adik-adik semuanya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bekal, menjadi pedoman buat kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah, pedoman hidup baru yang terambil dari Amsal 4 ayatnya yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dengan segala yang engkau peroleh. Perolehlah pengertian. Kita mengangkat satu pujian, ajaib benar. adik-adik dan kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ingat pesan firman Tuhan bahwa mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari awal ibadah
hingga berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami akan kembali tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik semuanya, ibadah kita telah selesai. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih buat adik-adik dan kakak-kakak yang sudah mengambil ibadah pada hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.